Oke, Om Swastiastu. Anak-anakku kelas 10. Nah, hari ini kita lanjutkan materi ya. Setelah minggu yang lalu kalian ulangan terkait dengan integrasi nasional. Kemudian materi terakhir kita sudah membahas terkait dengan makna dan konsep bela negara. Sekarang baru kita akan membicarakan, setelah kita Anda memahami tentang integrasi nasional, kita akan berangkat pada ancaman terhadap integrasi nasional. Coba kalian lihat di sini di slide, saya menggunakan HP ya. Yang pertama terkait ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman. Nah, ini ancaman kalian sudah sering mendengar. Ini adalah sebuah bahaya ya, bahaya yang saya rasa sudah terlihat, yang istilahnya membahayakan kita, kejadian peristiwa yang membahayakan kita itu ya, yang mengancam diri kita. Jadi ancaman itu ada jenisnya nanti, kemudian ada sumbernya dan ada bentuknya. Jenisnya banyak ya. Dari jenis itu ada sumbernya, sumber ancaman itu dari mana, kemudian berbentuk apa sih. Mungkin ada yang berbentuk fisik dan ada berbentuk non fisik gitu. Kemudian ancaman terhadap integrasi. Nah, kita lihat posisi kita dulu selaku negara kita ya, posisi negara kita. Posisi negara kita itu sangat strategis. Yang pertama, dari penduduk kita berada di tengah-tengah antara penduduk padat di utara dan ada antara penduduk yang jarang di selatan. Kemudian ideologi juga antara komunis dan liberalis. Demokrasi Pancasila itu terletak pada demokrasi rakyat kita di tengah-tengah dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Masyarakat Indonesia berada di masyarakat sosialis dan individualis di selatan. Kemudian Indonesia berada di antara kebudayaan timur dan ada kebudayaan barat di selatan. Seperti itu aja. Jadi kita berada di tengah-tengah. Pada saat zaman dulu, zaman perdagangan pun kita berada di posisi silang. Strategis sekali kita berada di daerah Katulistiwa. Dari aspek-aspek yang sudah saya jelaskan, tentu ancaman akan banyak sekali ancaman ya. Jenisnya banyak, ada sumbernya juga, dan selanjutnya bentuknya juga ada. Bentuk ancaman terhadap negara Indonesia itu, yang pertama, ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 itu adalah ancaman sebenarnya ke militer, baik itu ancaman fisik yang berada di luar, dari luar kita dengan negara lain misalkan, dan berada dari dalam pemberontakan yang ada di dalam negeri. Itu maksudnya. Kemudian ancaman disintegrasi yang mengancam yang namanya integrasi, yang mengancam yang namanya persatuan kita sebagai insan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Kemudian ancaman globalisasi ini, kita berada pada era global ya. Barang-barang yang kita gunakan juga global, modern. Nah, itu sebenarnya juga ancaman. Sama seperti sekarang kita mengandalkan teknologi untuk belajar karena masa pandemi. Jangan sampai dampak negatif dari globalisasi ini, ancamannya kalian tidak mau belajar tapi kalian memegang HP gitu. Itu ancaman. Jangan sampai hal tersebut bisa merugikan Anda gitu. Gunakanlah
teknologi di saat tepat ya, di saat yang tepat. Jika kalian belajar. Ketika kalian ingin menghibur diri, silahkan gunakan HP kalian untuk hiburan. Tapi harus memperhatikan waktu juga, gitu ya. Kemudian ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Mari sadar ya. Kalau kalian menonton film, silahkan saring filmnya dan sesuai nggak, tontonlah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita gitu. Kalian harus cerdas selaku siswa, selaku generasi penerus gitu ya, harus mempelajari yang namanya nilai-nilai budaya bangsa. Oke, sampai di sini yang Bapak jelaskan. Silahkan nanti simpulkan materi pada